Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luri Putra Priya dengan NIM 415-200-10173. Di sini saya akan membacakan pertanyaan Q&A untuk memenuhi tugas besar satu saya dalam mata kuliah Deep Learning. Untuk pertanyaan pertama itu, jelaskan ciri-ciri utama algoritma machine learning. Dari yang saya cari, jawabannya dari yang saya dapatkan, jawabannya itu ciri utama dari sebuah algoritma machine learning adalah memiliki algoritma yang terprogram, yang dapat menerima dan menganalisis data inputan untuk kemudian dapat memprediksi nilai keluaran. Ketika data inputan tersebut dimasukkan ke dalam algoritma, ini mereka akan mempelajari dan mengoptimalkan operasi berdasarkan data tersebut. Untuk referensi yang saya ambil ini, saya mendapatkan dari modul. Untuk pertanyaan kedua ada, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Yang mempengaruhi kinerja machine learning ada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada pemilihan model yang di-training untuk melakukan pemetaan dari data label. Yang kedua ada pemilihan nilai hyperparameter atau parameter internal dari algoritma pembelajaran. Yang terakhir ada nilai awal parameter model atau jumlah atau kualitas data training yang dipergunakan untuk mengaprokasi fungsi target. Terus nomor selanjutnya ada, apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Yang pertama, supervised learning merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk memprediksi variabel target sebuah data baru berdasarkan model yang telah di-training menggunakan himpunan data berlabel. Teknik pembelajaran supervised learning biasanya dipergunakan untuk menyelesaikan dua kategori masalah komputasi, yaitu masalah klasifikasi atau classification atau recognition, dan masalah regresi. Yang kedua ada unsupervised learning, merupakan metode pembelajaran yang menggunakan sejumlah contoh data tanpa label. Teknik pembelajaran unsupervised learning ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan dua kategori masalah, yaitu pertama clustering, dan yang kedua ada pengurangan dimensi data atau dimensional reduction. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 4, ada jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada pembelajaran penghargaan terhadap keputusan yang diinginkan dan pemberian penalti terhadap keputusan yang tidak diinginkan. Metode ini mengintegrasikan metode pembelajaran dengan sebuah aplikasi yang memberikan umpan balik bagi setiap keputusan yang telah diambil. Dengan mekanisme ini merupakan algoritma pembelajaran akan belajar dari kesalahan dalam pembuatan sebuah keputusan. Nomor selanjutnya nomor 5 ada, apa itu definisi dari deep learning? Definisi deep learning adalah merupakan sebuah metode pembelajaran terhadap data yang bertujuan untuk membuat representasi atau abstraksi data secara bertingkat menggunakan sejumlah layar pengolahan data. Deep learning merupakan salah satu model implementasi machine learning yang bertujuan untuk meniru cara kerja otak manusia menggunakan artificial natural network atau jaringan nalar buatan. Deep learning menggunakan sejumlah algoritma sebagai neuron untuk belajar bekerja sama dalam menentukan dan mencerna karakteristik tertentu di suatu rangkaian data. Berbeda dengan
program machine learning pada umumnya yang dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu. Program deep learning biasanya diprogram dengan kapabilitas lebih kompleks untuk mempelajari, mencerna, dan mengklasifikasikan data. Saya mengambil referensi dari UMB-POS atau modul dari mata kuliah deep learning. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6 ada apa perbedaan machine learning dan deep learning? Perbedaan pokok model deep learning dari machine learning adalah sebagai berikut. Yang pertama ada simplicity. Data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Misalnya ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana dibandingkan proses pembelajaran model machine learning. Kedua ada skalabilitas. Proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel, sehingga bisa memanfaatkan kapasitas grafik process unit atau GPU atau tensor processing unit atau TPU. Selain itu, algoritma pembelajaran yang bersifat interaktif menggunakan sejumlah batch data memungkinkan pembelajaran model menggunakan dataset berbagai volume, bahkan berskala besar. Selanjutnya ada versatility. Merupakan proses pembelajaran deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Semua model deep learning hasil pembelajaran dapat di training kembali menggunakan data training yang baru. Yang terakhir ada reusability. Merupakan model hasil yang di training menggunakan sebuah dataset berskala besar yang dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala kecil. Kemampuan ini disebut transfer learning, menghemat waktu pembelajaran ulang. Di pertanyaan selanjutnya di nomor 7 ada jelaskan tentang konsep single perceptron. Single layer perceptron merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini memiliki lapisan input dan lapisan output. Jaringan ini termasuk supervised learning. Artinya metode pembelajaran yang dilakukan melalui contoh-contoh. Jaringan akan di-training dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya. Untuk jawaban ini saya mengambil referensi dari website erwingmail.wordpress. Selanjutnya ada saya nomor 8 sebutkan tahapan perceptron training rules. Yang pertama ada inisialisasi nilai shape weight bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Kedua, lewatkan input pada neutron, kemudian akan mendapatkan nilai output kegiatan ini yang disebut feed forward. Yang ketiga, nilai output atau actual output tersebut dibandingkan dengan desired output. Yang keempat ada apabila nilai output sesuai dengan desired output, maka tidak perlu mengubah apa-apa. Yang kelima ada apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitungan nilai error atau loss, kemudian melakukan perubahan terhadap learning parameter. Yang keenam ada ulangi langkah-langkah tersebut sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu threshold atau biasanya mendekati 0 atau juga bisa mengulangi proses latihan sebanyak T kali atau threshold. Untuk jawaban pada nomor 8 ini saya mendapatkan referensi dari UMB-POS atau modul mata kuliah deep learning. Pertanyaan nomor 9 ada apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability. PX disebut prior, yaitu pengetahuan atau asumsi awal setelah mengobservasi fakta yang baru atau dapat berupa sekumpulan data, satu data point atau event.
PX, PY atau X disebut likelihood function. Likelihood function pada Bayesian probability mendeskripsikan peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah. Yang dapat mengkoreksi pendapat akhir yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan posterior. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 10, menjelaskan mengenai unvariate dan multivariate Gaussian. Univariate Gaussian merupakan distribusi yang bergantung pada suatu variabel, misalkan X. Univariate Gaussian dikarakteristikkan oleh variabel X min dan varian. Sedangkan multivariate Gaussian merupakan distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu buah random variabel. Pertanyaan nomor 11 ada jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola data menggunakan deep learning. Perangkat keras komputer yang digunakan untuk deep learning adalah Graphic Process Unit atau GPU, dan Tensor Processing Unit atau TPU. GPU dan TPU merupakan unit pemrosesan data di dalam perangkat komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. Dengan mempresentasikan pengolahan data dalam operasi matriks yang algoritma pembelajaran model deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU ataupun TPU, sehingga memungkinkan mempercepat waktu proses pembelajaran model deep learning dengan jumlah parameter yang besar. Selanjutnya nomor 12 ada, menurut Anda tools atau software apa yang digunakan untuk deep learning? Menurut saya ada PK adalah tools machine learning yang berbasis open source dan digunakan dan dapat diakses melalui GUI. Merupakan software yang digunakan dalam pembelajaran pada penelitian. Mereka memiliki berbagai aplikasi industri, juga menyediakan akses berbagai tools lain dari machine learning. Pertanyaan selanjutnya ada, sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Yang pertama ada ImageNet, merupakan dataset citra digital yang terdiri dari 14.197.122 sebuah citra, 20.000 buah label, 1.034.908 buah atonasi berupa bounding box, 21.841 sinonim label atau sign set. Selanjutnya ada Open Image, merupakan dataset citra digital yang terdiri dari 1,9 juta buah citra dan 600 kelas yang telah diatonasikan dengan label bounding box. Setiap objek segmentation, mask, setiap objek relasi visual dan lokal narasi. Yang terakhir ada eSight, merupakan dataset acuan di bidang segmentasi objek dari data penginderaan jauh yang telah diintonasi secara lengkap. Pertanyaan selanjutnya dari nomor 14, apa yang dimaksud dengan activation function? Activation function merupakan sebuah komponen model yang memungkinkan model deep learning dapat memprediksi fungsi pemetaan data terhadap variabel target yang bersifat non-linear. Selanjutnya nomor 15 ada fungsi objektif. Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur kuantitatif kinerja sebuah model machine learning. Dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang pemetaan atribut data input terhadap atribut label. Sebuah fungsi objektif memiliki peran yang sangat penting di dalam proses pembelajaran model machine learning
karena merupakan pengarah dari algoritma pembelajaran dalam mencapai nilai parameter yang optimal. Selanjutnya ada pertanyaan. Selanjutnya nomor 16 ada pertanyaan sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Yang pertama ada mean error atau MI. Yang kedua ada mean percent error atau MPE. Yang ketiga ada mean absolute error atau MAE. Yang keempat ada mean absolute percent error atau MIPE. Yang kelima ada mean square error atau MSA. Yang keenam ada root mean square error atau RMSE. Yang keenam ada root mean square percent error RMSPE. Next, nomor selanjutnya, nomor 17. Apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Training set merupakan bagian dari dataset yang digunakan yang akan dilatih untuk memprediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma machine learning. Cara kerja training set adalah dapat memberikan petunjuk melalui algoritma agar machine learning yang dilatih dapat mencari korelasi atau belajar dari pola data yang telah diberikan. Selanjutnya nomor 18 ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan step-based gradient descent? Metode step-based descent merupakan prosedur paling dasar yang diperkenalkan oleh Zhou Hai pada tahun 1847. Metode ini adalah metode gradient sederhana yang menggunakan vektor gradient untuk menentukan arah pencarian pada setiap iterasi. Kemudian pada arah tersebut akan ditentukan besar ukuran langkahnya. Pada beberapa kasus, metode step-based descent ini memiliki konvergenan yang lambat menuju solusi optimum karena langkah-langkahnya berbentuk zigzag. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pemilihan ukuran langkah menjadi masalah penting. Selanjutnya nomor 19 ada jelaskan mengenai lokal minima. Lokal minima merupakan beberapa titik yang tampaknya minima tetapi bukan merupakan titik di mana fungsi sebenarnya mengambil nilai minimum. Pertanyaan terakhir nomor 20 ada apa yang dimaksud dengan gradient? Gradient descent adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan optimasi dari suatu fungsi dengan menggunakan turunan dari fungsi itu sendiri. Gradient descent merupakan cara agar mendapatkan solusi optimum atau convergence. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.